dan ibu harus bisa. Sini kenalin dong. Nih, kenalin. Sini, kenalin. Sini, ini pelawak ya. Ini kamu pelawak ya? Bukan? Oh, pelawak. Ini Bu Haji Rini. Iya. Jejer sama Bu Haji Rini. Ini Bu Haji Rini hajat terkabul. Hutang 150 M lunas. Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Nah, mbaknya kan recehan utangnya. Ini kan recehan utangnya. Lu cuman gede berat badan. Ini suaminya Pak Ramadan. Dulu pasien tahun berapa Bu Haji Rini? 2008, sekarang 2000 berapa? 23. Berarti manjur. Yang bikin nggak manjur apa kalau mau tahu? Yang bikin kita nggak manjur. Kita suka dengerin ocehan pasien RDAY. Jadi kan ada tamu sama tamu. Japri. Oh, saya dong sama Pak Haji diajarin ilmu ini. Kamu diajarin nggak? Justru kalau kita dengerin begitu, sampai kiamat nggak terkabul. Kan nama beda. Tanggal lahir beda, hari lahir beda. Jangan dengerin itu tamu yang kepo. Nah, kita suka dengerin tamu yang kepo. Nggak boleh. Apa yang dapat dari saya udah itu aja gitu. Kadang kan kita suka, saya dong dikasih duit sama Pak Haji. Ya kan itu uang sial. Kalau nggak dikeluarin saya sial, ya dong. Gue kasih kalau lu biar lu sial gantian. Enggak lah, bercanda. Maksudnya, jangan Pak Haji, kok dia dikasih uang aku? Enggak, jangan. Berapa sih dia dikasih uang? Taruh misalkan 1.000.000 atau 500.000 atau berapa? Jangan. Emang saya ngasih dia biar kalian jangan pada ngiri. Keluar tuh ilmunya itu. Ilmunya zaman dulu. Ilmu ngiri. Aduh. Jangan. Emang sengaja dipancing saya ngasih uang biar kamu jangan ngiri. Ngiri. Pak Haji, kenapa dia dikasih duit aku? Enggak, jangan. Nanti kamu dapat dari Allah justru lebih dari yang dari saya. Kalau memang dia dapat, ya alhamdulillah. Kamu nanti jangan ngiri. Satu ya. Kedua, kita nih kadang yang bikin hajatnya lemot, kita suka dengerin tamu RDA yang kepo. Kok gak kepo? Pengen tahu. Lo tadi sama Pak Haji diapain? Oh, gue disuruh baca Quran. Oh, gue disuruh nggak boleh kawin. Oh, gue nggak boleh kerja. Janganlah. Justru itu nggak sama kan. Nah, jangan kepo. Jangan dengerin keponya orang. Sayanglah. Kalau nggak terkabul, Bu Haji Rini dari 2008. Mas, tahun 2008 juga satu angkatan. Alhamdulillah. Maksud saya gini, dulu 2012. Nah, mau saya yang hadir di sini, sengaja saya dudukin di ruangan ini, biar keluar dari sini, harus bulan ini ada yang terkabul. Harus. Kenapa? Kan saya hadirin pasien-pasien stok lama, expired, yang udah kadaluarsa. 2012, 2008, 2008. Saya sama Bu Haji Rini, subhanallah, kita udah ke Eropa, ya betul? Saksinya tahu kan? Kita ke Eropa, kita ke Jerman, kita ke Swiss, kita main itu, terus kita udah umroh bareng, ya betul? Umroh bareng-bareng. Nah, mau saya nanti teman-teman juga begitu. Bayar Ji, ya gratis lah. Saya titipin di kargo. Jadi harus terkabul. Syaratnya jangan dengerin keponya pasien RDAY yang lagi kena penyakit saraf. Iya, karena ada pasien RDAY yang itu kena saraf, kena penyakit gila, kepo aja mulu, ngomong aja, ngeyel aja.
Janganlah, kan kita kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Ngapain dengerin kepo? Biarin aja dia kepo sampai tua, hajatnya nggak terkabul. Tapi kan kita harus terkabul. Dulu Bu Haji ini juga begitu, dengerin tamu RDA yang kepo. Pernah lemot juga hajatnya, pernah lemot, mundur. Tapi alhamdulillah dia agak disetrum, agak waras. Sekarang udah nggak pernah dengerin pasien yang kepo. Udah tutup kuping ya. Dulu kan kepo, ada yang pakai kepo tuh, si angkatan siapa tuh. Kata disebutin namanya. Ya, tiap alumni pasti. Makanya saya pesan sama teman-teman, jangan dengerin kepo pasien RDAY yang lagi baru keluar dari rumah sakit saraf. Rumah sakit Marjuki Mahdi yang di Bogor, rumah sakit jiwa. Ya, Marjuki Mahdi kan punya sakit jiwa. Nah, ada tuh pasien RDAY itu. Ngalamin. Nah, tuh kepo kan? Oh, dia yang kepo. Iya, iya. Iya, setuju, waras lo, betul, gue setuju. Sangkain dia nggak boleh pergi ke sini bareng sama dia. Gue bilang mana mungkin gue ngelarang-larang. Nggak mungkin, masa gue bedain. Gitu, enggak lah. Jadi ibu bapak jangan dengerin pasien saya yang kepo ya. Biar cepat terkabul, yang kepo biarin aja, nggak terkabul nggak masalah. Yang penting ibu harus terkabul. Karena ini udah dialami sama Bu Haji Rini dulu 2008. Sama Mbak Nadia 2010. Sama Kang Nur 2008. Jadi apa? Kacamata kuda. Kupingnya pasang, jangan dengerin. Kita fokus. Karena gurunya cuman itu aja. Kata Pak Haji, kamu nggak boleh begini. Kata Pak Haji, saya harus begini. Jangan dengerin. Kan nggak dengar dari saya, cuman dengar dari si kepo. Ya, jangan. Emang bener kan? Dulu 2008 ada zaman si kepo. Sekarang ada lagi di 2023. Ada, ini kena nih. Kepo. Jadi terus baik gimana ceritanya? Coba. Pakai mic bisa? Biar saya dengar. Nggak apa-apa, gimana ceritanya? Biar yang lain juga nyimak. Harus terkabul ya. Nggak apa-apa duduk di bawah. Nggak apa-apa, kan udah sepel pakai redeman sana dalam saya. Pak Nur, ini diginiin. Ya, nggak apa-apa ya. Cek. Duduk di bawah ya. Cek. Maklum dah, namanya juga pengobatan. Ini nggak nyala ini? Oh ya udah. Cek. Nah, udah. Beda sama dulu ya Bu Haji ini ya. Beda ya. Agak ini apa namanya? Ada AC-nya. Iya. Dulu boro-boro ada AC-nya. Ada. Dulu temboknya bilik. Iya. Zamannya Yusuf Mansur, pakai Yusuf Mansur. Ada tokek lewat, kita lagi konsultasi itu tokek lewat. Zaman Haji Mandra, zamannya Billy Saputra, almarhum. Olga Saputra. Adiknya Billy, Olga. Iya, Olga. Ya. Zamannya band kuburan. Iya. Ada kan band kuburan? Dulu pasien kita tuh band kuburan. Mandra. Lanjut. Ya, jadi kan ceritanya saya kan lagi nyaman-nyamannya di sini mau ada peningkatan nih Pak Haji. Iya. Ya. Terus sudah gitu kayak tadi saya udah ceritakan Pak Haji kan udah ngajarin saya coba dipanggil gitu kan. Cara manggilnya kan kayak kemarin tuh Pak Haji udah ngasih tahu apa namanya? Sekarang saya ketemu sama apa gitu. Ternyata ini kayak kebalik ya, saya kok kayaknya bukan dipanggil, kayak dibisikin gitu. Enggak, lo tuh akan ketemu ini gitu. Dan suatu ketika ada 3 hari kemarin kan saya latih terus. Sementara Pak Haji kan udah ngomong tuh, nego ke Allah, habis itu kamu manggil gitu. Udah saya coba, ternyata saya kayak bukan manggil, tapi ternyata kayak dikoreksi. Dan suaranya tuh mirip Pak Haji banget gitu ya. Kayaknya tuh nggak tahu ya Pak Haji, kayak saya dibisikin gitu. Bukan, kan Pak Haji kan kalau ngomong gitu ya. Bukan, coba yang ini. Yakin gitu. Nah, kemarin saya tuh akhirnya kamu akan ketemunya kuning, bukan yang warna ini di jalan.
ada mobil kuning, motor kuning, orang pakai jaket kuning, semua serba kuning. Selama 3 hari itu kuning semuanya. Akhirnya saya nggak merubah untuk mikir yang lain. Jadi itu benar, selalu datang itu. Oh, ternyata aku udah mulai berlatih kayak Bu Ratih nih gitu. Akhirnya saya udah ngobrol sama suami saya, Beb, kita kayaknya harus ketemu jadi satu rumah nih kalau kayak gini terus, kamu LDR di sana, saya di sini, kok kayaknya nggak enak ya. Aku lihat pasiennya Pak Haji yang lain kok kayaknya enak banget gitu loh, berdua gitu kan. Bu Haji Rini berdua sama gitu kan, kayak pasukan. lato gitu kan. Duaan aja gitu kan, kayaknya seru gitu kan, sementara kita udah satu frekuensi gitu. Ternyata akhirnya kesimpulan kami berdua, kayaknya kita memang harus punya duit banyak nih kalau kita ngumpul berdua gitu. Bentar. Iya. Bos, di luar ada tamu gak? Bos, sini, duduk sini. Enggak, lo sini, yang Cilacap, jauh-jauh berdiri. Kasihan ntar kontol lo gak bisa ngacang. Sini di sini. Ntar gue setrum. Gue ada setruman kontol. Di luar ada gak? Suruh masuk sini apa? Biar bisa denger semua. Hah? Kenapa? Enggak apa-apa, kan dengerin testimoni. Susah jarang-jarang. Bos, ada gak? Mbaknya masuk sini. Mbak sini, biar bisa lewat. Bos, maju sini bos. Nah, masuk. Iya, masuk sini. Sini bos, ngumpet sini bos. Sini. Iya. Oh, Subang. Waduh, sini maju bos. Sini, maju sini. Sini. Nah, ini bom kar. Gue tadi pesennya yang langsing. Kenapa YouTube pesennya yang kayak tahu tembok? Maju lagi. Sini, maju lagi. Nah, gitu. Ayo, sini. Tuh, situ tuh. Di sini. Enggak, udah Mbaknya di sendiri aja. Sini, di bawah Mbak. Nggak apa-apa. Maju sini. Maju. Sini, bos. Sini. Bos, di sini. Sini dekat gue biar cepat terkabul. Berkah. Tadi gue pesan sama YouTube yang langsing. Kenapa bom kar yang dikirim? Ini lagi bom kar lagi. Sama-sama. Ya maksudnya ngapain juga serius ya kan? Kadang orang tanya, Ji, lo serius apa? Buat apa serius? Orang yang ngabulin Allah. Emang yang ngabulin gue. Yang ngabulin kan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke? Udah bisa masuk semua? Sip, yang baru. Lanjut. Oke. Nah, udah tadi diskusi sama suami, kayaknya kita nih harus menaikkan taraf hidup nih Pak Haji. Kayaknya nggak usah main ratus-ratusan lagi, kita coba main MM-an nih. Ya. Ekspektasinya jangan cuma kayak lu, jangan main ratusan juta. Bahkan sayang mumpung pala lebotak. jadi udah kompak sama suami nih Pak Haji, tapi terus saya kan kemarin Pak Haji bilang kalau memang mau jadi satu, coba nego ke Allah. Udah nego ke Allah segala macam, saya tetap jalanin yang Pak Haji kasih dari dulu sampai sekarang, yang 18 ilmu kandang semua saya udah jalanin, plus gimmick-gimmicknya. Terus udah gitu tiba-tiba ada teman saya bilang, Bana tolongin dong gitu, ini ada dari fraksi Golkar, saudara saya, biasanya dia dibantu sama saudaranya yang tapi sudah meninggal. Dia bingung mau manjangin ceritanya Pak Haji, mau manjangin biar bisa jadi DPR lagi. Akhirnya dia bilang, aku beberapa aset ada nih. Nah, kira-kira kalau asetnya ini bisa digadein, ada nggak orang yang bisa itu? Kan saya udah punya ilmu di sini lama ya, ilmu keyakinan. Saya bilang aja bisa dulu, bisa. Saya bilang gitu. Bisa, karena Pak Haji kan selalu bilang gitu, bisa. Gitu. Kan yang ngabulin Allah. Iya. Ngapain ngomong nggak bisa? Ya udah, saya bilang aja bisa dulu. Akhirnya saya nelpon sama suami, ini ada nih, dia punya aset, dia butuh 10M. Ada nggak teman lo yang bisa iniin? Jadi coba deh, ini ada nih kayaknya. Nah, ini lagi berhubungan nih mereka nih Pak Haji.
Makanya saya bilang sama Pak Haji, ini saya kan nggak tahu nih entah apa yang terjadi, saya yang penting nyemplung dulu di arusnya. Kan saya mau ini ya, mau main MM-an nih. Yang penting saya main dulu di arusnya. Kan kalau kita udah main satu kubangan kan kayak kebo aja biar sama-sama kecemplungnya gitu Pak Haji. Nah, langsung saya bilang sama Pak Haji, ini saya kayak gini gimana ya? Kan nggak pernah nyoba yang begini-begini nih. Kira-kira ini gimana nih, ini lagi negosiasi nih mereka nih gitu. Untuk yang satu butuh 10M, yang satu bisa mengadakan 10M-nya itu untuk dengan satu perjanjian-perjanjian. Biar mulus-mulus aja. Nah, saya bilang sama Pak Haji kan kemarin, saya mesti ngapain nih Pak Haji? Datang ke sini gitu. Nah, jadi gini, ini berlaku buat semuanya ya. Kalau bisa minggu ini ada yang masuk ke rekeningnya kita semua nih 10M. Amin. Minggu ini, jangan bulan ini kelamaan. Ilmunya ada. Apa tuh? Bisa gak kita meraktekin ilmu yang ada di Al-Quran? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Bisa gak otaknya jangan mikirin murka? Apa tuh murka? Jatuh tempo, harus ada yang dibayar, mikir, komen, ngeluh, gerutu, terus deadline. Bisa gak itu? Jangan, karena itu murka. Tapi kalau bapak dan ibu mainnya mikirin di murka, ya udah, gak berlaku ilmu RDI hari ini. Uang masuk 10 miliar. Emang di Al-Quran ada tulisannya? Sini bos, mana? Ovan mana? Oh bukan, sini. Oh iya. Ini namanya suro, tukang masak. Oh iya. Iya. Tadi gue pesen jeruk gambar kayak kepala lu. Kok begitu jeruknya? Gede amat tuh. Gede amat. Ini bener-bener gue ngomong aset terkabul gede banget nih jeruk. Namanya Suro, asli dari Pemalang. Dulu dia tukang masak di kapal. Sekarang dia masak ibu yatim. Nanti kalau ada pasutan mau masuk, suruh masuk duduk sini ya, sama Ovan ya. Nah, jadi kalau pengen kita ada uang masuk minggu ini 10 miliar, bisa gak otak kita yang dipikirin positifnya? Jangan yang dipikirin negatifnya. Apa tuh negatifnya? Kalau kita lagi pacaran, dia mau gak ya sama gue? Jadi gak ya gue naik ke pelaminan sama adik gue? Ah, itu namanya negatifnya. Tapi pasti naik ke pelaminan. Pasti nikah sama saya. Pasti. Nah, kalau utang, dilelang gak ya? Disita gak ya? Ditagih gak ya? Pokoknya yang namanya nggak bisa. Ya pasti. Dasarnya apa? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi rahmat Allah tuh lebih besar daripada murkanya. Nah, bisa gak teman-teman jangan yang dipikirin utang, cari duit, bayar kewajiban, tuh murkanya Allah. Tapi yang dipikirin apa? Berbuat. Dulu tahun 2011, 2012, saya cuman bikin ngaji yasinan. Orang nanya, kenapa sih mesti baca yasinan? Kenapa nggak baca waqiah? Kenapa nggak baca ar-Rahman? Kenapa nggak baca al-Muluk? Baca, tapi kenapa yasinannya dikejar terus? Gue juga nggak tahu tuh, karena kan gue bukan kiai, gue SD Impres. Baca terus. Bonusnya buat Jiri ini, alhamdulillah terkabul. Saya dikasih mobil Robicon sama suaminya. Istrinya ngasih saya Mercy E250 terbaru. Kalau beli 1,3 M. Robicon dulu harga 1,7 M ya.
Nah, alhamdulillah Bu Haji ini ngeberangkatin anak yatim umroh. Anak yatim diberangkatin umroh. Nah, alhamdulillah berangkat ke Jerman. Kita nih semua berangkat ke Jerman, ke Belanda, ke Swiss, main itu salju. Nah, ke Paris ya. Nah, mau saya Bapak nama saya dulu godaannya adalah kepo. Nah, Bu Haji ini juga dulu kepo. Tapi berkurang enggak. Iya, pokoknya syaratnya terkabul. Kalau pengen terkabul jangan kepo. Kepo tuh itu otomatis lihat apa kalau kepo? Pengen tahu Ovan lagi di mana, Ovan dihubungin nggak jawab, Ovan kemana. Padahal Ovan mungkin lagi makan ketoprak, HP-nya di mobil, udah kepo kayak gitu, nggak boleh. Ovan lagi nyuci mobil, Ovannya lagi makan ketoprak, HP-nya nggak dibawa, kepo, kemana tuh? Nggak boleh kayak gitu-gitu. Terus pokoknya kepo bisa gak nerjemahin nih Bapak dan Ibu? Ya. Nah, kalau mau terkabul, rasa ingin tahu yang tinggi. Coba kencang biar di belakang yang dengar pada pingsan. Kayak gimana kepo? Rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Jadi kepengen tahu. Gak ada giniannya. Ini Pak Haji. Ada. Oh iya, gimana kepo apa? Iya, pengen taunya tinggi. Nah, apa aja pengen tahu. Orang yang pengen taunya tinggi sampai kiamat hajatnya lemot. Kenapa? Contoh, naik kereta api jurusan Jogja Gambir. Nah, baru sampai di Gondang Dia, kita udah nggak tahan nih. Masih jauh gak nih Gambir? Masih jauh gak nih Gambir? Gue nyindir yang ada di ruangan ini. Pasti ada. Pasti ada. Masih jauh gak Gambir? Karena kan lagi dilangsir nih keretanya. Kita kepo. Apa tuh kepo? Jendela kereta api dibuka. Krek, terus kepala kita nongol. Masih jauh gak nih Gambir? Kira-kira leher kita kebengal. Itu namanya kepo. Rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, bisa gak Bapak dan Ibu jangan kepo? Terutama kemana? Anak kesayangan. Anak tercinta. Pasangan hidup. Si Ayang. Ayang. Kalau orang pacaran sama si Ayang. Bebek. Lupa gue. Sama Bebek. Bebek. Oh, bukan Bebek. Enggak. Bebek. Mana nih Bebek? Kok nggak ngubungin gue lagi ya? Jangan-jangan Bebek lagi apa ya? Nggak boleh. Pokoknya kalau kepo, itu hajatnya langsung menurun, lemot sendiri. Tuh. Kepo sama orang tua. Kapan ya warisannya dibagi? Itu juga kepo. Emang ada yang di ruangan sini. Kebetulan kena aja. Yang senyum-senyum biasanya. Ya namanya pelawak nggak mungkin. Pelawak mah kan pelawak. Jadi kepo tuh nggak harus kepo ke anak, nggak usah harus kepo ke pasangan hidup, kepo ke orang tua pun nggak boleh. Kapan ya warisannya dibagi? Kapan ya warisan dibagi? Nggak boleh. Atau kepo sama mantu kalau punya mantu. Atau kepo sama cucu. Nggak boleh juga. Itu yang bikin hajatnya lemot. Ya. Kepo sama orang tua nggak boleh. Kepo sama anak nggak boleh. Kepo sama pasangan hidup nggak boleh. Bisa nggak? Kalau bisa, the best. Jadi saya mau minggu ini ada uang masuk. Mau itu. Terutama yang berat badannya di bawah 50. Iya, tapi dicicil 1000 kali. Nah, mau saya bisa gak rahmatku lebih besar daripada murkaku? Bisa gak murkanya nih jangan dipikirin? Apa sih murkanya?
Bapak dan Ibu terjemahin sendiri. Tadi saya udah kasih guidingnya. Udah saya kasih panduannya. Apa tuh murkanya? Besok tanggal 20 jatuh tempo bayar listrik. Kan masih lama. Sekarang baru tanggal 10. Masa bayar listrik aja udah dipikirin dari sekarang. Perpanjang STNK. Nggak boleh dong. Pelunasan gedung perkawinan. Misalkan. Nggak boleh. Udah pasti ada duitnya. Udah pasti ada orang kondangan. Pernikahan tanggal 2 Juli. Saya ulang tahun 2 Juli. Masa saya nggak kondangan? Pastilah kondangan. Gitu. Nah maksud saya 2 Juli. Saya ulang tahun, kamu yang rayain. Nah, sengaja di tanggal 2. Alhamdulillah. Disediain. Nah, kita sama Bu Haji Rini ini alhamdulillah dulu ngangon anak yatim luar biasa. Kasih pinjem mic-nya, nggak apa-apa, agak melenceng dikit. Nggak apa-apa. Dulu kemana aja tuh, ingat-ingat. habis. Ini Kemana aja Bu, nyenengin anak yatim, coba ingat-ingat coba Bu. Enggak. Nih, pakai nih, Kang Nur pakai mic-nya, kasih pinjam ke situ. Pakai mic-nya. Gimana Bu? Kemana Bu? Anak yatim dibawa kemana? Gak apa-apa biar denger sampai belakang. Kalau nggak denger yang belakang telanjang bulat ya. Tapi Enggak. takut jadi Enggak ya. Bikin motivasi teman-teman. Anak yatim dibawa kemana Bu? Jalan-jalan? umroh tahun 2011. Umroh. Iya, Anak yatim dibawa umroh. 60 Dibayarin. Berapa? 64 anak. 64 anak. Ya. 64 anak dibawa umroh. Nyium Batu Hajar Aswad. Tidurnya di hotel yang mewah. Hilton ya. Di Hilton. Kalau kita kan nginepnya nggak di Hilton kan? Di mana? Dekat itu Gunung Kapur apa ya? Ini enggak. Jadi dia memprioritasi anak yatim. Anak yatim dibawa umroh. Hotelnya juga dipilih yang hotelnya depan. Iya, masjid. Ya, bukan jam-jam jelek. Ini Hilton. Kalau jam-jam tuh ketuker karena itu banyak hotel. Ya, kalau di jam-jam tuh ada hotel ini. Jadi kalau bubar ketuker. Yang tadinya istri kita bom-bomkar bisa dapat yang langsing. Waduh, gak enak. Enak kan di Hilton. Terus dibawa ke Singapura. Ke Singapura, ke Universal Studio. Ya, dibawa anak-anak ya. Ke Jogja. Ke Jogja. Khusus ya waktu itu ke kampungnya Eyang. Ya. Jalan-jalan lihat Ya. Haji Ya. Eyang. Terus Taman Safari. Taman Safari. Ya. Banyak. Kalau Kalau di ya. rumah alhamdulillah tiap minggu anak yatim dimuliain di rumahnya Bu Haji Rini. nginep Nginep. 100 anak gitu kan. Bu Haji Rini rumahnya ada kolam renangnya. Dulu rumah saya belum ada kolam renangnya. Rumahnya masih ngontrak. Saya bilang, pasti punya kolam renang. Nah, ada kolam renangnya, ya kan? Nah, Bapak dan Ibu tinggal lihat apa? Jangan disalawatin. Boleh disalawatin, bagus salawatin. Tapi alangkah lebih bagus lagi ada kata pasti. Pasti punya Rubicon. Pasti punya Toyota Alphard. Pasti. Itu karena ayatnya mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi nggak ada kata-kata mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Jadi pasti. Nah dulu saya bilang begitu, pasti ada kolam renang, pasti. Nah di garasinya tuh ada Rubicon, Mercy E250, ada Honda Jazz terbaru, ada CR-V terbaru. Saya bilang pasti saya punya Rubicon. Bener Rubiconnya pindah ke sini. Pasti punya Mercy E250. Mercy E250 pindah ke sini. Jadi Bapak dan Ibu harus yakin. Nah kedua yang bikin Bu Haji Rini sampai hari ini umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Dia kalau sedekah nggak pernah mikir.
Sehingga duit yang masuk juga nggak mikir. Kan terima dari Tuhan, kasih ke anak Tuhan. Terima dari Tuhan, kasih ke hamba Tuhan. Apa tuh? Terima kasih. Di saat kita ngasihnya nggak mikir, nerimanya juga nggak mikir. Di saat kita ngasihnya nggak mikir, nerimanya nggak mikir. Kita kadang kalau suruh sedekah mikir, duh besok harus ada yang dibayar. Oh ya sini, nih Vivi, Salim sama Bu Haji Rini. Ini mantunya Bu Haji Rini. Itu pelawak. Iya. Ya, ayo di situ duduk samping mama, jejer dikit, nggak apa-apa bisa berempat. Nah maunya saya bisa gak pakai prinsipnya Bu Haji Rini? Terima dari Tuhan, kasih hamba Tuhan. Kalau orang Kristen tuh anak Tuhan, anak yatim maksudnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima dari Tuhan, kasih anak yatim. Kita kan kebanyakan kalau ngasih mikir, duh besok ada cicilan, duit tinggal 1 juta. Kalau gue ikut sedekah patungan potong sapi Jumat Barokah 1 juta, besok bayar listrik. Nah, jadi ngerem. Akhirnya yang mau masuk ngerem juga. Jangan dong. Kalau keluarnya ngerem ke bendung, yang mau masuk juga ngerem. Nah, jangan. Kita meraktekin sedekah ekstrim, hajat ekstrim. Ibadah ekstrim, hajatnya ekstrim. Yakinnya ekstrim, hajatnya ekstrim. Nah, begitu. Nah, Bu Haji, dulu pada saat Bu Haji bawa anak-anak yatim ke Singapura, Ya. itu gembiranya seperti apa tuh anak-anak yatim? Padahal kan anak desa, kampung, Ya, alhamdulillah jadul, tapi udah punya paspor ya. paspor. Ah. Kita naik MRT, dulu MRT sini belum ada kan di Ya. Singapura, di ujung ke ujung di Universal. Eyang juga kan ikut Ya. ya, Eyang. Ke Singapura. Ya, alhamdulillah luar biasa mereka senang. Mungkin sampai sekarang juga masih suka pada anak yatim itu suka WA saya kan, Bun, kapan dong kita ketemu? Tadi kan pada reuni, Bu Haji Rini jauh, kangen dia ketemu ya kan tadi ya, Ya, yang pada mau ngaji ke Bu masih Inong. kadang kangen ya masa-masa itu tuh luar biasa ya, nikmat. Dan saya dulu setiap hari kerja saya cuma keliling gunung disuruh Pak Haji. Ya, jadi dulu ada yang namanya sedekah door to door. Jadi kamu hajatnya apa? Lebih parah mana sama kondisinya anak yatim? Kan belum tahu tuh rumahnya anak yatim yang miskin, yang gentengnya cuma separoh, yang temboknya bisa masukin anjing ke dalam rumah guguk tuh bisa nerobos. Nah, Bu Haji Rini kan waktu itu hajatnya kan besar. Bu Haji Rini punya tambang nikel. Nah, dia hajatnya besar. Nah, saya suruh datang ke rumahnya anak yatim. Yang ada berangkat habis subuh, pulangnya lagi subuh lagi. Setiap hari ya, Setiap hari. Setiap hari. sampai nyusur ke kali. Sampai nyusur ke kali. Tapi kalau nyusur ke kali terkabul, malu. Tapi langsung, ya rata-rata yang pada nyusruk, yang nancep terkabul. Salah satunya tuh siapa tuh yang rumahnya di Depok tuh? Si Pak. Hah? Para artis itu ya, Vera Veriska. Ya, kan hamil. Terus si itu Titi Kamal. Kan Titi Kamal pasien kita kan, alhamdulillah. Dulu pengen hamil. Nikah sama artis siapa tuh? Ya, kan nggak hamil-hamil. Dia berobat ke sini. Titi Kamal. Alhamdulillah. Hampir. Ya, dulu ya. Itu yang Haji suruh ya saya lakuin. Ya. Sampai terus. Ya. Ya pokoknya ya intinya nurut aja. Nurut, manut, katut ya. Walaupun ilmunya nggak waras ya. Ini enggak. Gosok mukanya pakai celana dalam. Wah Haji, aku gosok langsung besok masuk UGD. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan terkabul. Karena kan kalau beli krim malam, krim pagi kan mahal. Udah aja krim celana dalam. Iya, jadi orang yang meraktekin ilmu RDA-in gosok mukanya pakai celana dalam mau tidur 99 kali,
bangun tidur 99, mau tidur 99, itu wajahnya bersih, kinclong, putih bersih. Yang tadinya tawon mau ngantep, langsung kakinya diamputasi, kepleset. Dan kedua, orang yang mukanya digosok pakai celana dalam, mau tidur 99, bangun tidur 99, kantongnya nggak pernah kosong. Ada aja uangnya, dari mana aja. Malah kemarin saya pulang dari sini malam, saya ditelepon sama tamu saya, Pak Haji makasih ya ilmu RDAE. Kenapa? Kan buyut saya masih hidup, belum pikun. Umurnya 110 tahun. Dia bilang, dulu zamannya buyutnya dia, itu nggak ada orang punya utang. Tidak pernah kantongnya kosong. Rumahnya luas, halamannya luas. Ditanya, meratekin ilmu RDAE apa? Kata dia, bangun sebelum ayam berkokok. Makanya buyut saya dengar saya mandi jam 00. Dia dukung banget saya. Alhamdulillah Pak Haji, pelan-pelan saya hutangnya lunas. Tanpa saya bayar, tanpa saya cicil, tanpa jual aset. Ada aja uangnya buat lunasin utang. Pagi, jadi kata buyut saya, kenapa orang zaman dulu umurnya panjang-panjang, itu dia nggak minum apa-apa, nggak ngelakuin apa-apa, hanya mandi pagi sebelum ayam berkokok. Apalagi ilmunya RDAE, mandi jam 00. Nah, coba Bapak dan Ibu kompak, kita mandinya selama seumur kita. Kalau umur kita 57 tahun, 57 hari. Coba dites. Utangnya ada berkurang nggak? Saldonya nambah nggak? Badannya sehat nggak? Nah, kalau salah satu ada, lanjutin lagi. Minimal utang belum lunas, minimal duit belum datang, tapi badan sehat. Lanjutin lagi 57 yang kedua. Kan hajatnya satu hajat, satu ijab, satu ritual. Nah, terkabul, lanjutin lagi sekarang yang utang. Lanjutin lagi sekarang yang sehat. Lanjutin lagi sekarang ada uang masuk. Nah, coba nanti pulang dari sini. Mandi jam 00. Pak Haji, aku mandi jam 00 dilaporin sama Pak RW. Kenapa? Karena berisik. Makanya lo kalau mandi dekem. Jangan gubiar. Tetangga sebelah ya berisik lah. Itu. Jadi coba praktekin mandi. Umur kita berapa? 53 tahun. 53 hari dulu. Apa yang terkabul dari 53 hari? Badan sehat, contreng. 53 hari yang kedua. Utang lunas, contreng. Yang ketiga, badan sehat, alhamdulillah. Utang lunas. Duit ada aja masuk. Tiap hari aja doang masuk. Contreng yang ketiga. Yang keempat apa? Pengen punya rumah 1000 meter, mandi lagi pagi. Jadi otak kita cerah. Minimal. Badan sehat dulu. Nah, ini kan ilmu testimoni tamu saya karena dia diliatin sama buyutnya. Akhirnya buyutnya testimoni. Makanya besok buyutnya saya mau kasih duit tuh. Tanda terima kasih, dia di usia gitu belum pikun, dia ingat lihat cucunya mandi, buyutnya mandi. Kok kamu mandi jam 00? Siapa yang kasih tahu? Ada Pak Haji Dwi. Itu bagus, kata Mbah buyutnya. Bagusnya kenapa Mbah? Dulu saya kalau mandi sebelum ember kokok, itu badan saya sehat. Tuh, nggak pernah punya utang. Rumah saya luas, pekarangan saya luas. Nah, kalau sekarang kan enggak. Udah mandinya jam 6, jam 5 pagi atau jam 6, rumahnya tipe 21. Udah gitu nyicil pula. Aduh. Nunggak pula. Aduh. Hah? Coba minjem mic-nya dari Bajir ini. Minjem dulu, Bu. Oh iya, boleh. Sendiri? Iya, habis berkuda. Oh iya, boleh. Pinjam mic-nya. Ya. Terkabul ya. Salam nih buat Mbak Vivi nih. Alhamdulillah.
Berkah ya. Yuk, gimana uji kliniknya? Iya, jadi kalau kita mandi sebelum ayam berkokok itu ada uji klinis kedokterannya itu betul. Jadi memang dikala kita harus tidur di jam berapa sampai dengan jam berapa dan harus bangun dikala tahajud, itu uji klinisnya tuh sudah memang ada betul dibuktikan. Jadi memang kita ini kan punya metabolisme tubuh di jam-jam tertentu. Nah, jam-jam tertentu itu memang harus kita bangun dan kita harus kayak ngguyurin badan itu biar metabolisme itu jalan terus. Jadi benar kata Pak Haji, kalau emang disuruh bangun terus disuruh mandi di tengah-tengah hari kayak gitu, tengah-tengah dini hari seperti itu udah bener banget sehat, itu udah bener. Jadi kayak Bapak Ibu kalau misalnya di sini ada kok malam-malam gimana aku bangunnya, yang penting diniatin dulu, nanti pasti bangunnya akan diatur sama Allah juga. Jadi intinya, coba pulang dari sini, praktekin sesuai dengan umur kita dulu deh. Umur kita berapa? 43 hari. Umur kita 30 hari. Tapi jangan ngatur Tuhan. Kita kan suka ngatur Tuhan. Tuhan, utang dulu ya. Jangan. Yang mana aja dulu. Kebetulan Tuhan kasih umur panjang, ya udah umur panjang. Tuhan kasih kita pernikahan panjang, ya udah pernikahan panjang. Tuhan ngasih cicilan bulan ini kebayar, ya udah cicilan ini kebayar dulu tanpa kita nyari. Nanti diulangi lagi 43 yang kedua. Ulangi lagi 43 yang keempat. Sampai paling banyak 43 yang ke-9. Kenapa saya bilang 9? Karena udah dipraktekin sama Pak Bambang Anco. Bambang Anco dari rambutnya gondrong sampai palanya botak. 9 kali. Ya kan tadi gondrong dia. Tuh, ulangi yang kedua. Kedua, iyalah. Ulangi lagi. Kan utangnya 2,8 miliar. Ulangi lagi. Tuh. Udah terkabul belum? Belum. Ulangi lagi yang ketiga. Ulangi lagi yang keempat. Ulangi lagi yang kelima. Sampai yang ke-9. Utang dia 2,8 miliar. Lunas tanpa bayar. Tanpa nyicil. Tanpa jual aset. Nah, ibu-ibu juga harus begitu. Coba, namanya juga gratisan. Kan gratis. Utang lunas kan Bambang Anco nggak bayar. Bu Ai juga kan nggak bayar. Utangnya 2,5. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Iya, dihapusin kayak muka lo mau dihapus. Kan muka lo belum dihapus. Tadi hapus. Ya makanya, lo kan belum mandi pagi. Kan lo baru cebok pagi. Ini harus mandi pagi. Mandi pagi. Dari ujung pala ke ujung kaki. Mandi pagi. Yang udah dipraktekin Pak Bambang Anco. Bu Ai. Adminnya RDAI. Harus bisa. Bapak dan Ibu, ini yang datang di sini ringan. Dibandingin hajatnya Bu Haji Rini di zaman 2008. Angkanya besar. Alhamdulillah. Di zaman dulu 2008 itu punya Robicon tertentu loh Bu. Ya, nggak semua orang. Nggak semua orang punya Robicon. Sekarang 2023 aja yang punya Robicon aja tertentu. Apalagi 2008. Iya. Sekarang baru punya aja udah ketangkep. Curiga ya. Iya, dulu 2008 dia udah punya. Udah punya Mercy E250. Kalau beli dulu zamannya 1,3 M di 2008. Sekarang mungkin udah nggak dapat kali ya. Udah 1,5. Nah, maksud saya, Bu Haji Rini bisa, maksud teman-teman nggak bisa. Pak Haji, Bu Haji Rini, Mbak Yani, wajahnya kinclong. Ya coba ditanyain pakai apa. Nah. Oke, langsung ya. Ya udah, sip. Nggak apa-apa. Tunggu, gue Iya. Amit ya. Gue kondangan dulu, gue kondangan. 1, 2, 3, 4, 5. Gue kondangan 5 juta. Saudara bukan, teman bukan. Pasien lama. Saya kondangan 5 juta. Pegang, harus diterima, ini berkah.
Makasih ya. Terkabul ya. Selamat ya. Pak Haji, kondangan di muka tuh ya. Emang ada orang kondangan di muka? Tapi dia enggak. Iya. Kan kawin ini tanggal 2 Juli. Iya. Apa bisa ditaruh nggak boleh dipakai. Kan pas ulang tahun. Oh iya. Makasih ya. Makasih, Pak. Ya. Kang Nur temenin. Oke. Ayo gabung sini. Yuk geser. Ya, ayo. Kang Nur yang ada di luar suruh masuk lagi ada gak? Berarti Pak Haji ini harus kompak sama suami istri juga ya? Harus kompak juga seperti yang tadi. Enggak harus kompak. Oh gitu. Yuk, masuk, geser ke sini ke depan apa biar bisa kita selesai dengan hari ini. Harus ada yang cair. Minggu ini ada yang cair. Ayo duduk. Bos, awas kena tiang. Awas kena itu kamera. Ayo maju sini. Gak apa-apa. Sini, Mbak maju. Bom Mekar maju dikit. Nah. Awas. Gak apa-apa, anggap aja kamu lagi nyetir mobil. Tau gak mobil Bom Mekar? Jangan ketawa, namanya humor, ya kan? Gak ada yang serius-serius juga. Ya, gak apa-apa ya, humor. Masuk, bisa? Bisa masuk? Yo. Jadi gini, biar cepat terkabul. Kalau yang berobat ke sini istrinya aja yang praktekin ilmu RDA, suami jangan. Oh. Kalau yang memang datang ke sini suaminya aja yang praktekin ilmu RDA, istrinya jangan. Saya sama istri saya kan beda. Iya. Nggak nyambung istri saya dengan ilmu RDAY. Karena istri saya orang Palembang, saya orang Jawa. Emang ada Pak ilmu suwuk? Emang ada Pak ilmu camahan? Nggak nyambung dia. Tapi anak saya pada saat tidur, saya panggil anak saya. Kamu sekolah kedokteran ya sayang? Enggak mau. Aku mau sekolahnya teknik sipil. Enggak mau. Aku maunya sekolahnya arsitek. Dulu kalau anak nggak nurut, dukun bertindak. Iya. Sekarang anak nggak nurut, titik-titik bekerja. Maksudnya alat kelamin saya gitu. Saya selakangin. Iya. Saya selakangin. Itu saya sampai sekarang Pak Haji ngelakangin anak saya Pak Haji. Iya, ada hasilnya nggak? Ada. Apa hasilnya? Anak saya sekarang udah dua periode berturut-turut kelas 7 sama 8 itu ranking 1 terus. Tepuk tangan dong. Wow. Karena sambil gini, sambil ngomong ranking 1, beasiswa, ranking 1, nurut, manut, katut. Terus kayak gitu. Nurut. Nah, Bapak dan Ibu juga gitu. Kalau anak kita lagi tidur, remes alat kelaminnya, taruh di mukanya, nempel boleh, nggak boleh, Terus bilang. tempelin. Nurut sama mama. Ngelamar. Kerja. Gini, Prestasi. gini, gini. Prestasi, jadi direktur, gajinya 10.000. Nggak mau mama, aku maunya jadi artis. Jangan berdebat sama anak. Anak mau jadi artis, kita maunya dia kerja di kantor, karir gajinya 10.000 US dollar. Jangan berdebat. Pada saat dia tidur, kita remes, kita selakangin. Jadi karir, jadi direktur, iya. Gajinya sebulan 10.000 dolar. Gajinya sebulan 10.000 dolar. Itu benar gajinya 10.000 dolar. Beneran. Daripada kita maksain. Pokoknya kamu jangan jadi artis ya. Kamu jangan jadi artis. Kamu jadi jadi direktur. Kamu jadi direktur. Ngapain mesti berdebat sama anak? Kasihan. Hah? Kenapa? Nyindir. Oh benar. Tepuk tangan dong. Oh benar. Benernya gimana? Coba kasih mic. Coba benernya gimana? Emang saya ngomong ceplok-ceplok. Saya nggak ngeliat mbaknya. Saya ngomongnya sama ini. Wafelo. Oh kesindir ke sana. Gimana ceritanya? Si Vivi kan dipanggil sama MD Entertainment. Ya. Memang dari dulu dia suka banget sama dunia kayak gitu Pak Haji. Cuman saya nggak suka gitu loh. Nah, makanya dia saya kuliahin publisistik, ya kan. Terus kemarin tuh dipanggil, Mama, aku mau datang ke Kuningan. Enggak, saya bilang gitu. Udah kamu jadi ini aja, kalau jadi artis maaf ya ada yang artis nggak nih? Dunia kerjanya kan nggak tentu gitu loh.
Terus eh, kita udah sering lihat. Mama udah pernah berteman dengan Aldi Bragi. Hmm. Itu jam kerjanya berantakan banget gitu. Terus eh Mama, aku pokoknya pengen ke sana. Nggak mau, nggak boleh. Jadi tadi tuh saya berdebat Pak Haji karena Oh, jam benar. 1, jam Yang saya 1. omongin ini benar. Iya, Tepuk tangan dong. Wah, disangkep pas gitu. karena jam 1 ini Contohnya artis yang ngomong. Kayak contohnya jadi itu apa? Kerja gaji $10.000 gitu. saya pengennya dia jadi itu pengusaha gitulah Ya. gitu. Gaji $10.000 saya Iya. nggak salah ngucap kan? Enggak, Benar. bener Bukan $1.000 kan? kan? Saya 10.000. Iya. Om Mbaknya juga begitu. 10.000. Iya. Tepuk tangan dong. Wow. TOPBGT kandang embe. Padahal ini kan bukan di masjid, di kandang embe. Jadi gue nggak salah juga dong nyebut muka lo rata-rata. Iya. Jadi tadi mau berkuda tadi kan saya begini jam 7, jam 8 perjalanan sama perjalanan saya berdebat. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh, Mama nggak boleh. Tuh. Aku mau, nggak boleh. Jadi saya juga mau konsultasi ini sebenarnya. Ya udah dijawab. Iya selakangan. Gitu iya. Manjur. Iya. Gimana Mbak meraktekin dong? Sekali lagi biar nanti teman-teman bisa meraktekin ke mantu, minimal ke mantunya. Iya. Bukan Jadi- ke anak ya, ke mantu. Saya nggak hanya cuman anak aja Pak Haji yang saya selangkangin. Siapa aja tuh yang pernah diselakain sama mbaknya? Logo-logo pinjol saya tuh saya selangkangin. Gimana nyelakangin? Ini dengerin ya. Kalau pinjol harus bayar, gue nggak setuju. Enggak. Maunya gue pinjol lunas tanpa bayar. Kan udah dibuktiin sama ini. Coba, Enggak. Jadi logonya pinjol diapain? logonya Berarti pemilik pinjol puyeng dong. iya kayaknya. Keren. Dan ada salah satunya dia salah kasih padahal udah tanda tangan direkturnya. Jadi udah deal itu salah kasih perhitungan. Salah kasih perhitungan terus dia deal. Akhirnya saya waktu kemarin kan memang ada caranya Allah ya untuk membayar itu. Tapi pas lagi udah dibayar dia, "Mbak ini direvisi, nggak bisa. Itu udah tanda tangan direktur, saya nggak mau." Jadi ya itu salah satunya ya. Tapi yang waktu saya lakukan adalah waktu pinjol itu kan waktu kalau kartu kredit saya belum kenal sama yang namanya selangkangan. Belum kenal, tapi waktu pinjol kan 2019 saya baru kenal. Jadi saya pakai tangan kanan satu, tangan kiri megang itu. Megang logonya. Kan saya ada 40 ya logonya, jadi saya taruh HP. Jadi saya capturein satu-satu. Coba, nih biar pada denger sampai belakang. Pinjolnya berapa? Pinjol saya 40. 40. Ada gak yang di ruangan sini pinjol sampai 40? Berarti ini juara 1 ya. Juara 2 ada gak? 40 aplikasi, Bu. 40 aplikasi pinjol. 40. Betul-betul. Coba sekali lagi saya ulangi. Ada gak di sini tamu-tamu RDI yang datang sini yang utangnya 40 pinjol? Gak ada. Di bawahnya 40 pinjol? Berapa pinjolnya? Ya berapa pinjolnya? 37 orang. 37, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Iya. Gila nih. Lanjut Mbak, lanjut. Jadi 40 itu saya capturein satu-satu di HP. Terus udah gitu setiap ini, maaf ya Bapak Ibu ya, saya agak saru sedikit ya. Jadi gini ke muka dulu, gini terus ke ininya, ke logonya tuh saya ngomong. Lunas ya, di HP itu kan ada gambarnya Allah yang lunasi semua hutang-hutangku. Nah, capture gambar kedua, begitu lagi Allah yang lunasi semua hutang-hutangku. Gitu terus. Sepanjang pinjol saya ada itu 40-40-nya. Disebut satu-satu. Setiap tahajud yang saya lakukan. Setiap tahajud. Nah, jadi saya kayak gitu. Sebenarnya Pak Haji, kalau dibilang tanpa bayar banget itu saya mau buka sih, cuman ini suami saya nggak mau up ya. Ini sebenarnya suami saya itu ada, saya 40, suami saya 60. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Tapi yang dibilang bener-bener jalan Allah itu, jadi suami saya kan di Belitung ya, tapi dia nggak mau ngomong sih, ya udah saya ngomong aja di sini ya Bapak Ibu ya.
Jadi saya kasih arahan dari Pak Haji waktu itu goreng ikan Ya, sambil ngomong Allah yang lunaskan semua hutang-hutangku. Allah terus kayak gitu terus dia nyari kucing, goreng ikan kembung. Nanti ikan kembungnya buat kucing. Ya, Kan saat ikan mati kucing itu. kucing sukanya ikan kembung. Yang paling enak tuh ikan kembung. Karena dia nggak punya duit Pak Haji, Ya, jadi sedekah dia uang ini mancing sendiri. mancing. Karena Ya, di sana kan di Belitung kan benar-benar ada lautnya, jadi ikannya ikan laut betulan gitu. Habis itu dia pintar dia masak sendiri. Dia tuh ada 60 Pak Haji sebenarnya pinjol. pinjolnya. Wow. 60 cuman dia nggak mau di-up ya Pak. Nggak apa-apa, nggak ya. apa-apa. Ini buat ini aja ya. Jadi saat Jadi saya pinjol kawin sama pinjol. Nah, Jadi benar-benar 60 berbarengan. suaminya, istrinya 40 40. 100 100. pinjol. Nah, penghulunya juga pinjol. Anaknya pinjil. Punjul sama panjul. Nah, kalau misalnya saya kan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya. Kalau dia itu caranya waktu itu selesainya tiba-tiba OJK itu punya peraturan harus membredel yang ilegal. Wow. Jadi Luar 30 ilegal semua tuh kebredel, jadi totally nggak bayar sama sekali. Tepuk tangan dong. Wah. Nah, kurang sisanya kan ya Pak Haji ya? Kurang sisanya. Saya bilang, lu diem aja, udah diem. Paling kalau misalnya nggak nelpon kamu kan nelpon saya. Ya. Nah, saya memang harus kompak di situ, jadi nggak boleh gemerungsung kayak Pak Haji bilang 18 ilmu kandang. Udah saya ngomongin terus sama dia. Ya. Kita mesti happy beb, kita mesti happy beb. Ayo, ayo, ayo gitu. Semangat, semangat. Saya cuman gitu berdua sama dia. Jadi ini kan Mbak Nadia kalau manggil pasangan hidupnya Beb. Ibu sama bapak manggilnya apa? Mesti diganti juga Beb. Jangan manggil ayah. Ayah harus ganti dong Beb. Iya, beb gitu. Nah, habis itu dia punya Telkomsel Pak Haji rusak. Tapi kan kita kan ada niatan untuk ya ini gimana nanti kalau nggak bisa dihubungin ya udah pokoknya diberesin dulu ke Telkomsel. Saya ke Telkomsel dan Telkomsel menyatakan bahwa itu kartunya dia tidak bisa digunakan sama sekali. Otomatis orang nggak bisa ngubungin dia sampai sekarang. Tepuk tangan dong. Wah. Dari 60-60-nya nol. Jadi Tidak bayar lunas sekali. otomatis. Otomatis. Ya kartunya rusak, Iya. ya pinjol ilegalnya Bredel sama dibredel. OJK. Iya, itu caranya Allah. Jadi Allah ngasih cara ke saya beda sama Allah kasih cara suami saya. Tapi kita dua-duanya sudah clear semuanya. Misalnya saya kemarin memang ada yang dilakukan, suami saya juga ada yang dilakukan. Saya juga konsultasi sama Pak Haji, cuman karena suami saya nggak mau di-up ya, jadi akhirnya lewat saya aja deh gitu. Jadi harus gimana? Lu kayak gini ya Beb gitu. Ya, lu kayak gini ya. Jadi dia melakukan yang itu, dia pancing sendiri. Karena memang beneran gak ada uang Pak Haji. Saya minum air putih aja nyolong di kantor. Saking nggak bisa belinya. Karena kan duitnya lewat-lewat buat bayar-bayar itu. Terus saya punya ilmu dari Pak Haji Sultan yang istrinya Ibu Rini tadi. Ya, Pak Haji Sultan tuh tadi yang ngobrol saya di depan yang ngasih saya mobil Rubicon. Jadi kalau Bapak dan Ibu, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Rubicon. Nah itu tadi Pak Sultan. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Mercy E250 terbaru. Kalau beli 1,3 nih tadi istrinya yang ngasih. Iya, jadi Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Jazz terbaru, harganya 386. Ini anak yang mau nikah tadi, ini calonnya nih yang ngasih undangan. Namanya Ovan, anak yang ngasih mobil saya Jazz. Jadi kalau ibu bilang, siapa sih yang ngasih Rubicon Pak Haji? Itu dia tadi Pak Sultan yang punya tambang nikel, punya tambang batu bara, baju kuning tuh namanya Pak Sultan. Istri tadi tuh yang duduk di situ, dia punya tambang nikel, tambang batu bara. Nah, punya di Sulawesi, di Kendari, di Morowali. Nah, dia ngasih mobil. Nggak mungkin seorang Bu Rini mau ngasih mobil Mercy kalau hajatnya nggak terkabul. Iya. Nggak mungkin seorang Pasutan mau ngasih Rubicon kalau hajatnya nggak terkabul. Nah, saya bisa. Masa yang hadir di sini nggak bisa. Iya. Jadi jangan bilang kebeli mobil. Jangan ya. Karena mesti nabung. Ya. Punya. Punya. Jangan bilang beli.
kalau beli nabung. Minimal kalau nggak nabung DP. Gue nggak mau DP. Iya. Karena muka DP sama muka tunai beda. Jadi saya dapat ilmu tuh dari Pak Haji Sultan, Pak Haji. Jadi saat waktu kemarin saya ada pinjol dan kartu kredit itu, saya pakai ilmunya dari Pak Haji Sultan adalah, Mbak, daripada kamu bayarin ke kartu kredit sama pinjol itu, kamu bawa ke sini disedekahin. Karena kan saya nggak punya duit sama sekali kalau misalnya nggak kayak gitu. Jadi satu kali angsuran itu 4 juta sekian dari ini. Pokoknya sebulan tuh biasanya minimum payment saya bayar 4 juta setiap bulan. Itu saya bawa ke sini. Habis itu ya ada sesuatu hal satu termasuk suami saya itu. Jadi kalau memang dibilang sama sekali caranya Allah itu amazingnya lebih lagi itu yang dilakukan sama suami saya itu. Jadi dia dibredel 30 langsung, nggak bisa lagi orang-orang itu nagih-nagih kan, 30 pinjol yang setengahnya sama sekali nggak bisa dihubungin sampai sekarang. Jadi Bapak dan Ibu, saran saya jangan ngomong begini loh. Kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Itu kan suaminya, mbaknya. Kalau saya nggak boleh ngomong begitu. Jadi kalau yang bagus-bagus ngomongnya diambil, yang jelek-jelek jangan. Kan itu ilmunya saya. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Itu buat apa ya? Buat kasus yang lain. Ini jangan disamain, jangan. Kalau saya nggak begitu dong, Mbak. Jangan. Kalau bisa kita kalau yang bagus-bagus sama deh. Sama deh. Gitu. Utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Begitu. Kalau tadi ibu yang pojok di sana itu diem. Mau tahu utangnya tadi? Udah saya sebut kan? 150 M. 150 M. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Di mana-mana jangankan 150. 100 juta aja mesti bayar. Iya. Nah, maunya saya pakai dong ilmu RBAY. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Dia punya duit bukan buat bayar cicilan hutang. Mau tahu, dengar tadi, anak yatim dibawa ke Singapura. Iya. Anak yatim diberangkatin umroh. Anak yatim dibawa ke luar negeri. Ke Jerman, ke Swiss, kemana dibawa. Anak-anak dibawa ke taman safari. Ini mah kita enggak ada uang malah buat bayar cicilan. Iya. Utangnya 1 miliar, punya uang 10 juta. Kalau dilunasin 1 miliar, kebayar gak? Lunas gak? Enggak, masih ada sisa 9 miliar 990 juta. Kenapa yang 10 juta enggak kita sedekain aja buat nyenengin anak-anak yang dicintai Nabi Muhammad? Tapi kan kata Habib, kata ini nggak boleh. Sekarang lo pasien dia apa pasien gue? Iya. Gue kan bukan kiai, bukan ustadz, bukan nabi. Gue SD Impres. Udah aja pakai ilmu gue SD Impres. Iya. Udah nyenengin. Ini enggak. Yang disenengin ibu yatim. Anak yatim. Ibu yatim mah bonus. Ini yang diusap kepalanya, dicium keningnya kan harusnya anak yatim. Ini yang diusap kepalanya, dicium keningnya ibu yatim. Gak boleh. Ibu yatim kalau diusap kepalanya, dicium keningnya, dia langsung, Pak Haji, itu tamunya yang tadi nyium kening saya, suruh ngawinin saya, bisa gak? Gak bisa. Kalau membe aja membandot. Tapi selangkangan juga bisa Pak Haji buat itu, buat suami. Coba, Biar- praktekin. Tepuk tangan dulu dong, biar semangat. Jadi Praktekin. saya waktu itu kan karena pernikahan kedua Pak Haji ya, jadi masih di sana kan bawa juga, di sini bawa juga. Nah, kita kan kadang-kadang suka agak apa kalau Jawa bilang Mary itu cemburu ya. Ya. Cemburu gitu ya. Kadang-kadang tuh kok gini, gimana caranya ya? Coba ulangi, Mary itu apa? Ini kan ada yang bukan dari Jawa. Cemburu. Ada yang dari pinggir laut. Ngiri. Suka ngiri gitu. Suka ngiri, cemburu gitu kan. Nah, saya akhirnya dapat ilmunya dari Pak Haji perkara selangkangan itu, jadi saya selangkangin, muka tetap gini, yang satunya saya gini, ini yang kiri buat kopinya Pak Haji. Kopinya saya remes dulu di sini, terus nanti saya taruh di gelas, baru saya seduh, saya kasih. Sekarang 100% gajinya ke saya. Tepuk tangan dong. Wow.
atau Pak Haji? Nah jadi itu buat suami, buat anak. Kalau anak ranking 1 terus, alhamdulillah sampai detik ini belum berubah. Jadi yang sampai seterusnya, karena dia punya mimpi yang besar, dia kepengen ke Oxford, kepengen ke ini, nggak apa-apa, saya iyain aja. Iyain. Iya, saya karena yakinnya saya kan nular dari Pak Haji kalau ngomong terus ya, kalau lagi di pencerahan kan ngomong tuh pasti bisa, pasti bisa. Pasti. Jadi itu yang yang di sini nih. Jadi setiap saya ngapa-ngapain pasti saya iyain. Iya, di sana. Ya kan gini nih Mbak, nih Pak saya contoh. Tamu saya kan nggak ada yang pakai mobil Rubicon. Iya. Ya ada yang pakai Avanza, ada Xenia, ada Panther, ada Kijang Innova, ada. Kalau saya pakai mobil yang sama sama tamu, ntar tamunya ngomongnya gimana? Iya. Bagusan mobil saya dari Pak Haji. Saya gimana? Makanya saya bilang Allah, walaupun saya pengobatannya gratis, konsultasi gratis, Rubicon apa Allah? Iya, Rubicon ya, Rubicon. Herannya hatinya Pak Sultan tergerak, Rubiconnya baru Grace beli, langsung dibawa kemari. Istrinya Bu Rini baru beli Mercy E250, taruh di sini. Anaknya Ovan taruh di sini, ucap syukur karena dia kebeli tambang nikel baru, kebeli tambang batu bara baru, dia taruh di sini. Oh, nah maksud saya, mbaknya juga bisa begitu. Ji, gue nggak usah Rubicon, Ji. Apa mbak? Gue mah laki aja. Nah, laki juga bisa. Datengin laki ke sini. Ini malah enggak. Orang bawa pejantan kemari. Ih, repot. Kalau punya itu, tapi kalau udah naik nggak apa-apa. Gak apa-apa, kan udah disediain ban serep di belakang. Alhamdulillah udah naik. Iya. Iya. Lanjut mbak. Oke, jadi perkara yang itu saya juga ilmu pasti ya Pak. Ya. Saya bilangnya sekarang ilmu RDAI terbaru adalah ilmu pasti. Ilmu pasti. Jadi saya Jangan bilang komplain ya, ilmu pasti. Iya. Karena kan di pom bensin udah ada tuh. Pasti pas. pasti pas. Mau solo kalah sama pom bensin. Iya. Jadi ini juga ilmu pasti ini saya pakai juga Pak Haji kemarin. Saya itu di kantor. Jadi gini mbak, pasti tahun ini kawin. Iya. Laki gue namanya Dimas gitu. Iya. Siapa tuh lakinya? Nih, Calonnya Dimas ada? ini Oh lah, tepuk tangan dong. Bisa saya banget. pakai ilmu pasti, pakai ilmu pasti. Kemarin saya pakai itu di Coba kantor. mbaknya motivasi tamu-tamu yang di sini ilmu pasti. Coba dengerin dulu dong. Ayo. Tepuk tangan dong, biar semangat. Saya di kantor kemarin ada bagian yang harus digeser. Jadi kita tuh di kantor tuh kan suka ada bagian-bagian ya yang nanti ini digeser ke sini biar nanti ada apa namanya rolling kayak gitu-gitu ya. Kebetulan di tempat itu Pak Haji, tempatnya bikin kusut lah pokoknya sama manajemen tuh nggak bagus lah pokoknya tempat di situ. Nah, saya itu karena sudah berhasil di bagian saya, diharapkan bisa memperbaiki di situ. Tapi saya nggak mau nih ceritanya Pak Haji, karena menurut saya Allah pasti nggak masukin saya ke situ. Nanti kalau saya dimasukin ke situ, nilai saya di tahun ini nggak jadi bagus gitu, kan berkaitan sama gaji kalau nilainya bagus. Nah, terus akhirnya saya pakai tetap yang ilmunya Pak Haji, sholat, tahajud, bla bla bla, semua 12 apa segala macam itu, 18 ilmu kandang saya ikutin, terus plus sama gimmick Pak Haji. Saya ciput saya ini saya ganti celana dalam. Ciput ganti celana Iya. dalam. Wow, tepuk tangan dong. Berani gak nih yang di ruangan sini? Ini di Harus berani dong. dan dibalik Pak Haji. Ciput diganti celana dalam, dibalik. Terus ininya dibalik. Kerudungnya dibalik. Daleman dibalik, celana dibalik. Itu biar ngingetin saya maksudnya, saya ngarang-ngarang sendiri juga sih, dicampur-campur biar ngingetin kalau Iya, iya. pasti saya bisa, nggak Iya. ada di situ. Iya. Dari tanggal 1 kemarin, 1 Juni, saya sudah tertera dimasukkan ke bagian itu. Tanggal 8, jam 8, saya cuma bilang sepanjang tanggal itu ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 7 berarti ya. Saya ikut juga di hari Jumatnya di sini kan dibikin streaming tuh, Iya. streaming apa ijab. Iya. Jadi saya juga ikut bangun tahajud
mereka ngomong apa ya saya ikut di situ, saya ikut doa juga pakai streaming handphone tuh saya deketin, saya ikutan dan saya meyakini bulat tidak ada saya di bagian itu. Tapi di bagian yang lain yang lebih enak. Itu aja yang saya buletin. Tekad saya bulat banget. Semua udah pada bilang di atas kertas itu kamu yang ada di situ. Enggak. Manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan. Saya lebih garang ke Tuhannya ngejarnya ketimbang kamu. Saya cuman gitu. Dan itu sudah terlihat sama teman saya. Kamu Nat yang ditulis di situ berubah. Lihat aja, berubah. Tepuk tangan dong. Wah. Berubah di tanggal 8 jam 8 namanya bukan nama saya. Bukan. Bukan. Tepuk tangan dong. Sekali lagi dong. Oh. Jadi pakai ilmu pasti itu bener. Jadi bener-bener Pak Haji saya tuh sampai ke kamar mandi kalau saya udah agak-agak ini ya keganggu gitu ya. Ya udah deh nanti kalau misalnya ternyata benar saya ada di situ berarti Allah kasih nanti saya yang terbaik berarti itu saya langsung geser. Saya ke kamar mandi saya langsung ini pasti nggak di situ, pasti nggak di situ gitu terus saya ucap terus pasti nggak di situ. Udah balik lagi ke tempat kerja. Nanti kalau ke distract lagi atau keganggu lagi pikirannya kayak gitu, saya ke kamar mandi lagi namanya di kantor kan. Nanti saya sebut pasti nggak ada di situ. Saya bukan di situ, bukan saya orangnya. Bener Pak Haji, semua pada bengong. Lu ngapain sih Nat? Lu jampe-jampe apa bisa berubah begitu? Tepuk tangan dong. Wow. Berarti itu bisa dipraktekin buat naik ke pelaminan. Yes. Sama Dimas. Berarti bisa. Utang lunas. Bisa. Punya duit 10 miliar. Bisa. Bisa terkabul. Harus bisa. Bisa gak? Nah, Pak Haji, kalau yang perempuan kan pakai itu. Coba siapa yang bisa usul buat yang laki pakainya gimana? Oh, pakai kopiah. Oke. Di dalam kopiah kali ya Pak Haji. Di dalam kopiah. Iya. Iya. Celana habis saya pakai kan nggak boleh celana yang baru. Gini, biar nggak penasaran, ibu coba dulu celana dalamnya. Praktekin dulu. Kalau nggak pas, nanti diperbaiki sama Nadia. Nat-natnya, dibentuknya, coba. Jadi gini. Coba dulu. Jadi kebalik. Ya, renda-renda aja. Ini buat yang perempuan mohon maaf sebelumnya. Jadi kan celana itu kan ada depan ada belakang. Yang tempat pantatnya itu ada di sebelah sini. Ya, Di sini kan di taruh belakang. pantatnya ditaruh di sini. Terus ini yang belakang kan berarti di sini buat selangkangan kita kan. Itu tarik ikat set. Gitu. Gini deh, Jadi- biar nggak penasaran, ibu coba dulu ya. Kata Simoni, gua kasih 1 miliar. Mau nggak? Hah? Mana? Nggak mau Pak Haji. Ini bukan manusia. Ini bukan. Ini bukan orang. Cuman Ini memang penonton. Ayo buka. 1 miliar loh. 1 miliar. Gue mumpung bawa 1 miliar tuh gitu. Serius. jangan Ibu. Serius. Buat celana. Ayo semua kompak. Buka. 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 Jadi Ya udah dia nggak mau 1 miliar. tapi kalau pakai itu bener kata Pak Haji agak ngantuk ya. Ya betul, ngantuk. Ngantuk. Karena kan hawanya semeriwing. Siwir, 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 siwir. Cuman itu yang bikin jadi kita ini Pak Haji apa harus kan karena ngantuk jadi harus kayak ngelawan gitu. Ya, Ngelawan biar melek Ya. gitu. Nah, terus ngingetin kita kalau kita punya hajat yang lebih besar. ya. Gitu. Gak apa-apa deh Bu, untuk satu hajat coba kita buktiin dengan testimoninya Mbak Nadia. Satu hajat, kalau memang itu terkabul, hajat yang berikutnya pakai lagi ini. Hajat yang ketiga begini. Nah nanti kalau Ibu udah bisa minimal 1 hajat atau 2 hajat, Ibu nanti bisa jadi pembicara di stasiun TV untuk seluruh dunia. Amin. Jadi nanti orang Indonesia lunas utang, salah dalamnya Jadi ciput. jadi Jadi ciput daleman. Jadi iya. ciput daleman ini. Made in kandang B. Kalau dari mediator juga bisa. Bisa. Coba Mbak, kamu nanya ke Mbak Nadia, terus Mbak Nadia jawab, nggak apa-apa. Gimana? Ini Dengerin ya, sampai tahu berlaku juga buat yang lain. alhamdulillah hajat saya waktu malam Jumat saya ke sini
Karena kan yang Ibu Haji Dewi itu kasus tanahnya yang kena BPN itu sudah selesai. Waktu itu dia uring-uringan, saya bilang, mana gelang kamu? Saya bilang kan, sini, ijabkan. Pas bulan Ramadan ya, ijabkan supaya selesai hukumnya. Pas itu dia, amin, amin. Alhamdulillah selesai pas kemarin ke saya lagi. Ki, alhamdulillah udah selesai udah surat dari MA, berarti tertinggi udah jelas jadi hak dia lagi tanah itu yang berapa jumlahnya berapa M ya. Saya bilang sekarang ijab lagi, saya bilang gitu kan. Ijab lagi, kemarin malam Jumat sama saya ijab lagi supaya laku terjual. Cuma kalau saya kan nggak mau dari dia janji sih kalau ini tanpa ini juga saya pasti dikasih. Tapi saya tuh nggak mau kalau pengasih saya harus saya. Saya pun ijab juga bahwa saya harus jadi mediator. Sementara teman saya telepon kemarin masih di properti, masih memang dia yang punya konvensi ini. Sudah ini tanahnya udah fix seperti ini jumlahnya sekian. Berapa Bunda harga? Kemarin kan gitu. 2. Oh, sekian sekarang aduin aja sama orangnya tapi harus tahu tempatnya dulu. Kan saya udah tahu lokasinya di Labong itu. Supaya itu saya jadi mediator dapat dari Sama kayak dia, pakai ajarin dulu sekali lagi biar dia mudah. Ini kan agak idiot. Coba ajarin dulu. Yang tadi pakai ciput Pak Haji. Ya, Jadi saya tuh kemarin juga sama Ibu. Jadi kan saya udah bilang sama Pak Haji saya mau main MM-an nih gitu. Ternyata datanglah tuh teman saya mau minta tolong biar saya jadi memediasi gimana caranya biar saudaranya itu jadi terus bisa jadi DPR itu. Nah, saya itu yang saya lakukan. Ini kan jadi celana dalam itu saya balik. Celana dalam dibalik, tapi memang celana dalamnya yang polos ya, supaya jadi nyaru gitu. Kalau diciput itu kan kadang-kadang nggak kelihatan. Ya, jadi biar polos, biar jadi nyaru. Jadi pantatnya celana dalam itu ada pantatnya ditaruh di sebelah sini. Jadi punggungnya ini nih ada di sini. Nah, udah kita gerobongin di sini kan dibalik, terus diikat. Tapi memang gimmick itu tuh buat ngingetin saya sih. Kalau saya punya hajat yang besar gitu ya. Habis itu baju saya daleman saya balik, celana dalam saya balik. Nah, celana dalam saya sama baju saya balik. Terus saya di sini memang jadi ngingetin saya untuk pasti saya yang ada di situ. Jadi yang seperti Ibu mediasinya gitu. Nah, kemarin orangnya juga ngomong, Mbak, ini saya udah ngobrol nih sama orangnya, nanti biar saya ngobrol sama suamimu juga ya. Jadi udah jalan nih mereka nih. Nah, makanya sekarang tetap saya jalanin yang seperti Pak Haji bilang, yang 18 ilmu kandang, yang tahajud, Qobliyah Badiah, itu tetap saya jalanin karena memang itu harus kayak action yang utamanya gitu. Nah, itu saya mengerjakannya seperti itu, Ibu. Ya alhamdulillah sih saya enggak, besok bisa gak praktekin ilmunya Mbak Nadia? nggak bisa. Ya udah, lo telanjang sekarang. Ada selang. Iya. Enggak, maksudnya saya yakin saya kan kata Pak Haji jangan komen, pakai aja. Daring semua ngebalik itu semua ada hikmahnya Pak Haji. Pegang mic-nya. Semua kata Pak Haji gini, tidak komen apa yang saya bilang kerjakan. Saya kerjakan semua terbalik, selama semua terbalik. Nah pas 2 minggu kemarin ini saya kan sama teman, ngapain lu di rumah, ya udah jalan-jalan sama gua katanya. Nah jalan-jalan lah ke acara nggak enak. Dia yang bawa motor, kalau saya mah nggak bisa apa-apa ya. Logikanya saya yang dibonceng, kalau tabrakan saya yang parah kan? Enggak. Saya cuma berdiri aja malah nolong dia, mijit dia. Terus tadi Ibu jatuh, teman saya kan bawa saya terus dia jatuh. tabrakan. Jadi ada yang buka mobil, jadi dia tabrak, ketempentalah motor. Ibunya nggak apa-apa. Ibu, saya malah yang nolong dia. Dia marah-marah, seharusnya lu tuh yang. Nah, kalau gue yang parah, siapa yang nolong kamu? Saya mijit. Itu
Itu akibat dari dibalik-balik tadi. Balik-balik cuma memang nggak ada niat, cuma mungkin oh ini kali hikmahnya dari saya yang dibalik-balik, orang yang ketipu saya nggak komen, emang pakai apa-apa pakai aja. Pokoknya kata Pak Haji, kebalik-balikin semua. Sampai sekarang balik semua. Bodoh amat, dibilang BH-nya jadi penyok-penyoknya bodoh teuing. Orang kagak liatin ya. Ya gitu aja Pak Haji, semua saya laksanakan itu aja. Cuma ada hikmahnya di saat kecelakaan saya selamat, bahwa saya juga yang nolong dia itu aja. Ya. Tapi memang ini sih kalau misalnya gimmick itu harus disertai juga sama yang sudah diarahkan sama Pak Haji ya. Kayak tadi yang sholat tepat waktu, itu udah satu rangkaian. Badia Qobliyah jangan Badia. bolong. Ya, itu udah satu rangkaian. Jadi saya sampai dengan sekarang karena saya nggak mau terulang lagi, nggak ada pinjol-pinjol atau apa-apa lagi yang lain. Sampai sekarang Badia Qobliyah saya masih saya jalankan terus gitu. Kenapa Mbak? Boleh. Iya, enggak di dalam sampai kita ke kemauan kita yang di dalam itu. Kan kita punya, maaf jangan traveling ya. Jadi kita punya kemaluan kan seperti itu ya Mbak. Nah itu kan berbelah dua kan. Nah tangan kita sampai basah di dalam. Usap. Mbak mau apa? Kalau ke suami aku biasanya sih pas lagi dia tidur ya. Tapi kalau misalnya dia lagi biasa-biasa, saya pakai buat ini, apa namanya, kopinya dia. Tapi saya pernah juga ke mantan istrinya dia. Jadi waktu saya ketemu, kan agak gerendeng ya, tapi kan nggak boleh, harus terbuka. Jadi saya membuka diri, saya yang datengin, anaknya sakit, saya datengin ke rumah sakit, saya masuk dulu ke toilet, saya giniin dulu, ya, baru ini saya pegang. Jadi jangan megang handle pintu ya, nanti kena orang kan, orang yang jadi kepelet sama kita kan. Jadi ini gegem aja dulu, pas lagi salaman, baru kita usap punggungnya sampai ya cipika-cipiki kan. Cipika-cipiki, tapi saya sambil hajat di sini. Luluh, jadi jangan terlalu kaku gitu. Sehingga dia bisa akhirnya nggak seperti itu lagi lah gitu. Saya sebut apa yang menjadi hajat saya. Nah, Mbaknya nanti kan kemaluan kita kayak gitu. Kan berbelah dua. Sampai basah. Banyak alat kelaminnya berbelah dua gak? Kan sampai basah kan? Ya nyentuh ke dalamnya itu. Jangan jijik. Kalau kamu jijik, Mbak. Diusap gini. Sampai dalam tangannya. Jarinya itu sampai dalam. Terus diraupin ke muka. Coba gini mbaknya dibuka dulu deh. Biar apa namanya. Gitu ilmunya gitu. Nggak usah dikasih air. Jadi bukan cuman sekedar ya. Bener-bener sampai dalam. Sampai dalam. Kayak maaf. Kalau laki bilang ngobel itu loh Mbak. Mbaknya baru bilang ngobel baru ingat. Itu mah kebiasaan saya. Kalau lagi dibilang ngobel itulah. Enggak sih Bu ya. Enggak sakit ya kan. Sering dikobel sama suami. Jadi kayak ngobel itu loh. Jadi gitu. Ke muka begini. Gitu. Iya sampai itu. Sambil ngomong. Enggak sih, aku gini sambil ngomong. Apa misalnya? Mau ketemu siapa atau apa misalnya? Iya. Saya mau ketemu mantan istrinya biar dia gini. Saya sambil ngomong. Lunak hatinya. Biar dia nunduk manut nurut katut sama saya. Gitu. Ketemu saya mantan istri, saya samperin. Gitu. Jadi ya, gitu kan, sambil senyum, jangan jadi jutek kan, senyum, alah gimana kabarnya kan, menyambut dengan gembira kan, tangan saya langsung wah kena loh, langsung cipika-cipika sebelah kiri kena. Ada yang namanya istri kedua ke istri pertama di mana-mana nggak ada yang akur kan? Nggak ada. Itu dengan alat kelamin bisa luluh. Coba, ibu kan bukan
istri yang pertama ke istri yang kedua atau istri kedua yang pertama, ibu kan hanya cuman ke suami tercinta, masa nggak lulu? Atau ke pemilik proyek, misalkan ibu mau ketemu sama si decision maker yang nentuin proyeknya, ibu remes nih alat kelamin ibu di toilet, baru ibu genggam. Nanti kalau mau buka pintu, jangan ini buat dorong, kaca bisa pecah. Genggam, ibu bukanya pakai badan. Nah, ini tetap digenggam. Pas masuk ruangan, baru ibu salaman. Project buat gue semua ya. Iya. Bayar lu ya. Sambil ngomong. Deal ya. Nggak nawar ya. Transaksi ya. Jangan ibu bilang, Pak Haji, aku udah praktek. Kok aku salaman malah aku dimarah-marahin, malah aku dikomplain. Ya mungkin pada saat habis ngeremes, ininya buat dorong pintu. Tuh. Jadi ininya udah nempel di pintu, si mujarabnya. Udah ada media lain. Udah ada media lain. Maunya saya, habis ngeremes, ininya digenggam. Kalau bisa, ini remesannya nggak napas. Loh, genggam. Tapi gatel Pak Haji, itu kalau nggak cebok. Nah, dorong nih, set pintunya didorong, langsung salaman. Iya. Dalam hati bacanya, Iya. deal ya, nggak ditawar ya penawaran gue ya. PO gue di approve ya, disetujuin ya. Itu hasilnya begitu Bu. Ini saya udah praktekin. Istri saya kan begitu juga. Papa, ya bulan Papa kasih bulanan ya. Berapa? 500 juta. Oh, 500 juta. Ya udah, saya kasih 500 juta. Pas dia tidur, saya remes. Saya taruh di mukanya. Balikin lagi besok pagi ya. Dibalikin lo besok pagi. Papa yang pegang aja. Aku nggak mau megang duit ini buat Papa. Nanti kalau aku perlu baru minta. Langsung saya dibilang, yes. Besok yang kedua, saya remes lagi, saya taruh mukanya. Jangan minta-minta dulu ya. Nggak minta Bu sampai hari ini. Ini udah tanggal berapa? 10. Harusnya kan diminta. Mau beli ini, beli itu. Enggak, tuh masih utuh. Dan ini nggak sebulan loh. Udah berapa bulan? 13 bulan kali ada. 14 bulan. Berarti kan utuh tuh. Lupa kali. Besok saya mau ijak lupa. Remes, lupa ya. Nah, jadi kan ini cuman apa ya? Permainan lah, gimmick-gimmick, tapi manjur. Nah, mbaknya bisa Keyakinan ya, meraktekin. Pak. Keyakinan. 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 Jadi pasti. Iya. Sugesti. Sugesti keyakinan gitu. Jadi itu yang bikin Kalau Mbak Nat, nah gimmick-gimmicknya kan itu ciput. ciput. Saya ini. Apalagi banyak lagi gimmick RDI. Mau saya, karena ini gratisan yang ada di badan kita tanpa mahar, kenapa nggak dipraktekin gitu loh? Oh, foto bisa gak Pak Haji? Bisa, fotonya kita colek alat kelamin kita pakai jari kiri, tempelin di mukanya deh. Ngejar gue ya. Jangan gue ngejar lo yang ngejar gue ya. Begitu aja sambil ngomongnya pasti. Ntar dia ngejar kita. Kok bisa Ji? Bisa lah. Kan saya ada orang Riado bikin gambar. Nih, ruangan ini dilukis banyak orang. Dicetak ya, dilaminating. Saya colek alat kelamin saya tunjuk. Semuanya hadir ya. Saya nggak tahu nih wajahnya. Ini pada hadir semua nih. Ini kan hasil selakangan saya. Makanya saya kadang suka ngambil di Kang Nur Yurni kan yang pada nonton. Iya. Iya, pada nonton. Asli. Tapi Pak Haji, saya juga ini nyelakangin YouTube itu yang kan saya kepengen ada apa namanya sedekah di YouTube yang dibikin sama Pak Haji ya. Saya kan ada testimoni di situ ya. Terus saya selekangin, saya bilang banyak yang viewers, banyak yang nonton, banyak yang nonton. Sampai dengan sekarang tadi saya lihat ada 110.000 penonton. Iya. Yang nonton banyak. Iya. Tepuk tangan dong. Wow. Artinya kan aku udah bisa sedekah juga. Oh Itu iya kan iya. dibayar kan. Iya.
Iya kan tadi Pak Nur juga ngasih informasi, tahu nggak Mbak Nat ini sekarang udah segini, ya Allah makasih ya Allah. Aku kan kepengen juga ya kayak Pak Haji gitu sedekah nggak mikir ya, sudah gitu. Aku kepengen gitu, tapi apa ya gitu kan? Apa ya selain kalau nggak hanya dari duit tuh apa ya gitu? Nyari terus Ngevlog. ngevlog Jadi kayak kalau gini. mbaknya nanti jangan pulang ngevlog dulu. Nanti kan dibuat motivasi penonton YouTube itu juga namanya sedekah. Iya. Testimoni apa aja, misalkan mbaknya pernah testimoni apa, mbaknya pernah apa, mbaknya pernah apa. Pokok yang pernah meraktekin ilmu RDAY nanti kita antri aja ngevlog. Buktinya kan Mbak Nadia ngevlog ditonton pemirsa itu juga namanya sedekah. Iya, iya, Pak. Akhirnya ada lagi rezeki lagi, ada lagi rezeki lagi, ada lagi rezeki. Gitu. Seneng Jadi banget. namanya numpang frekuensi. Numpang. Numpang. Aku Pak numpang Haji, frekuensi. aku juga pengen kayak Mbak Nadia, bisa nggak? Boleh, ntar kita antri aja. Habis ini kita antri ngevlog, nanti ada Mas Regi. Mbaknya praktekin apa? Kata gitu. Aku meraktekin mainin alat kelamin suami aku. Ya udah. Ya, misal, ini kan misal. Soalnya kan kalau di YouTube kan Suami aku bebas. tuh pagi aku mainin aja pakai sumpit. Oh iya, jadi kan nanti kan bisa minimal gini, bikin pemirsa yang nonton YouTube senyum. Itu aja nih. Saya kan emang serius, ngapain serius? Senyum aja. Oh iya. Iya. Alhamdulillah ya. Nah, itu ngebatinnya apa tuh di batinnya? Maksudnya di hatinya tuh ngebatin apa? Kok bisa ketemu? Kok hari ini kok bisa Mbak Nadia hadir? Padahal kan dia udah tiap hari hadir. Hah? Oh duluan dia. Oh Oh jadi lihat vlognya Mbak Nadia baru tahu saya. Oh iya. Kang Nur ini bisa gak dikeluarin dulu nih? Gak humor. Iya. Pak Hajinya yang mana? Iya. Ngerinya Pak Haji ada di dalam kandang embe. Allah saya pengen lihat Pak Haji. Ini soalnya ini lihat Pak Haji sampai ke Oh gitu. Kesasar. Mbaknya tinggal di mana? Oh Subang. sampai tadi malah ke Taman Safari lagi. Ke Taman Safari. Kan tadi saya ngarahin ke kebun binatang. Yang si Ampel ke sana kalau sampai dari dapat Oh. ada mati baru nyampe baru saya ke sana. Oh gitu, tapi yang penting nyampe ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Tapi ini Pak Haji, bos aku tuh beberapa udah pada nyolek juga tuh. Nat, ini kamu jadi apaan sih katanya. Jadi apaan kok kayak gini katanya gitu. Nah, saya kan nggak pernah ngomongnya di kantor ya. Karena kan berbeda ya. Maksudnya kan beda frekuensi ya. Jadi kalau memang mau ikut ya ke sini. Saya Bapak Ibu, saya tuh terbuka untuk sharing, tapi dengan catatan kalau nanya, Mbak saya harus gimana? Saya nggak bisa jawab karena Pak Haji yang bisa jawab gitu loh. Kalau Mbak kata Pak Haji seperti ini, terus dulu kayak apa? Nah saya bisa jawab. Kalau dulu saya melakukan ini karena Pak Haji yang clue-nya kalau Pak Haji udah kasih pedoman ini berarti gini itu yang saya bisa jawab. Tapi kalau udah Mbak saya gini, jadi bagusnya gimana ya? Ya itu bukan ranah saya soalnya Bapak Ibu ya. Jadi kan saya kan cuman pasien juga sama seperti Bapak Ibu di mana saya pernah melakukan gimmick atau melakukan ibadah-ibadah yang disarankan. Tapi terkadang kalau Pak Haji bilang A, saya tambahin jadi C sama D gitu. Karena saya ngerasa kalau cuman A kayaknya nggak marem gitu, kayak nggak pas gitu, kayaknya ditambahin asik kali ya kan buat Allah kan nggak boleh ngitung. Gitu aja sih ya Bapak Ibu ya. Hah? Jadi kepo tuh maksudnya gini, kalau misalnya kepo julid ya, itu kan ya nggak boleh ya.
kepo Juli tuh gimana ya? Jadi kayak mau tahu tapi terus banding-bandingin apa yang pokoknya yang ke arah negatif. Tapi kalau keponya terhadap pengen tahu dengan Allah tuh sukanya apa sih gitu. Atau jujur saya juga kadang-kadang kalau Pak Haji disuruh mandi pagi buta, apa sih esensialnya gitu kan? Saya cari tahu sih mandi pagi buta tuh kenapa ya? Ternyata ada klinisnya, ada klinis. Udah digontor juga kan kadang-kadang kan kata yang digontor itu kan juga dimandiin di jam segitu kan gitu kan. Oh berarti ya benar, nggak usah didebatin lagi karena apa yang diomongin Pak Haji itu ada dasarnya gitu. Nah itu ya kan, jadi kalau misalnya perkara mandi pagi itu emang bener adanya karena memang di klinis kedokteran juga ada gitu kan. Di kita di Islam itu kan sebenarnya diberikan hal yang sehat gitu karena Islam itu kan memang nggak menyulitkan sebenarnya gitu kan. Nah jadi hal-hal yang kayak gini-gini yang saya bisa jawab adalah ketika Bapak Ibu dapat arahan dari Pak Haji, dulu gimana Mbak? Oh dulu saya kayak gini Bu. Nah saya kasih tuh. Tapi kemarin ada juga Pak Haji yang nanya sama saya mau dapat handphone gimana caranya Mbak? Saya bingung jawabnya Pak Haji. Gimana sih? Dulu ke RDI aja, Saya nanti suruh kasih kesini. handphone. Saya bilang kesini udah belum? Saya Ya. bilang gitu. Nah, jadi gini ya Mbak, sebelum saya tutup dulu ya. Bentar, 1 menit. Gue tutup sholat duhur, ntar gue salaman. Bentar, tunggu situ. Jangan pulang dulu. Nah, jadi sebelum saya tutup 1 menit, gini. Ilmu RDAY itu ibarat namanya Indomie. Indomie dimakan ya standar lah Indomie. Tapi ada yang tukang koki, tukang masak, mie-nya Indomie, bumbunya Indomie, nanti ditambahin lagi sama si kokinya. Apa tuh? Cabenya, terus ada telurnya, ditambahin tomatnya, tambahin apa lagi? Sawinya, baksonya, sosisnya. Nah, Bapak dan Ibu tinggal nambahin, tapi intinya gimmicknya RDAY ya sangat dalam ya sangat dalam. Jangan diganti yang lain. Masalah nanti mau pakainya di alat kelaminnya dibalik, boleh. Mau pakainya di kepala dibalik, boleh. Tambahan. Jadi sangat dalamnya dibalik bisa di alat kelamin sama di kepala, boleh. Jadi kayak orang bilang, mie godok, apa namanya? Ah, itu mah Indomie, betul. Tapi kan ditambahin tuh, ada tomatnya, ada sosisnya, ada apa lagi? Baksonya, ada acarnya. Kalau Indomie doang dibuat ya umum, kayak gitu. Nah, Bapak tinggal tambahin aja, boleh? Boleh. Yang penting tidak meninggalkan si celana dalamnya, jangan nggak dipakai, harus dipakai. Karena itu ilmu leluhurnya RDI. Jadi BH dibalik, sandal dibalik. Ilmu disuwuk, diremas, disuwuk. Mau dicolek, diituin. Apa aja. Kalau Mbak Nadia melakukan ke anaknya sehingga anaknya diterima di sekolah favorit, nilainya ranking, disuwuk. Nah, disuwuk. Pak Haji, aku tambahin bisa gak Pak Haji? Aku ngeremesnya selama 99 kali. Bisa, nanti keluar cairan enggak? Nanti jadi horny. Tendensinya udah beda lagi. Boleh. Kalau kita kan ngajarin paling 9 kali, karena kan ngejar target. Karena kan kita tadi pamitnya mau ke toilet sebentar ya. Takutnya kalau 99 kali kan lama. Ntar orang nanya. Malah nggak keluar Bu. Malah nggak keluar. Nanti malah wanginya beda. Tadinya Koko Channel. Pas di Sabah Salaman bukan Koko Channel. Nyong. Harusnya Hermes
nggak keluar Hermesnya. Jadi 9 kali aja. Iya, aku 9 kali. Hah? Iya, Iya. 9 kali colek. Nanti taruh mau di anak, mau di suami. Kalau saya kan di istri. Iya. Uang yang dari papa tadi pagi serahin ke papa lagi ya semuanya ya. Soleh. Makanya pas bangun tidur, duitnya titip di papa aja deh. Dalam hati saya madep ke belakang. Yes. Saya aja manjur. Masa bapak dan ibu enggak? Bisa kok. Pak Haji, bisa gak kalau gue habis bayar bensin 300.000, gue colek, gue pegangin ke tukang pom bensin? Bisa, tapi kan nanti alat kelamin kita bawa bensin. Atau kalau kita punya target, apakah itu target calon suami, target calon istri, atau target Kantor. pimpinan kita kantor, biar dia luluh hati, biar dia penilaian kita bagus, biar kondisi kita bagus, Iya. bisa colek, tempelin di fotonya dia. Nah, itu saya lakukan, Pak Haji. Coba Iya. sebelum kita Jadi tutup, gimana Mbak? fotonya saya jejerin, kan pimpinan saya ada 4. Atasan saya tuh kan yang bagian ini saya jejerin semua, udah terus kemarin yang biasanya dia, ini kamu gimana sih Nadia, enggak, sudah seminggu ini tidak seperti itu. Tepuk tangan dong. Wah, Yang ada, Nadia, kamu tuh bagus kerjanya, gimana, kamu udah kemana aja tuh, gimana gini ngomong lagi sama pimpinan itu sih Mbak Nadia itu ya, tolong itu dibimbing lagi ya, itu udah bagus dia tuh kerja tuh. Karena saya target saya tahun depan, dan saya dinilai tahun ini kan istimewa, Pak. nah, Jadi saya harus betul-betul konsentrasi bulat sebulat-bulatnya dengan gimmick plus sama yang disuruh sama Pak Haji ya, 18 ilmu kandang, terus sholat-sholat itu saya harus konsisten terus, biar nanti tahun depan awal tahun itu sudah penilaian, di tahun ini saya nilainya istimewa. Kalau saya dapat istimewa, saya dapat 13 kali gaji. tepuk tangan dong. Wah, nah mau saya, apa yang dipraktekin Mbak Nadia kan udah dipraktekin, ilmunya baru saya ajarin, Mbak Nadia udah meraktekin. Kenapa nggak teman-teman praktekin? Ji, kalau nggak ada fotonya, boleh nggak nama perusahaannya pinjol? Bisa nggak nama banknya? Namanya doang. Bisa Mbak, dicolekin. Pegang gitu. Ya, Gini kan, ya, terus gini pegang. ya betul. Lunas, Ya. Allah lunaskan semua hutang-hutangku. Ya. Ganti nama. Dari hurufnya rata sampai melendung. Gitu. Oke? Satu-satu ya. Tiap Tiap hari. hari, Bu. Jangan dihitung. Jadi Jangan kalau dihitung, kalau hitung tuh perhitungan. Ini kadang tamu saya ngomong, Pak Haji sampai kapan? dihitung. Perhitungan. nggak boleh di Terus, orang namanya gratis kok. Utang pengen lunas gratis. Pengen penilaiannya tinggi, tanpa harus carmuk, tanpa harus glowing, tanpa harus ini. Ya modalnya alat kelamin nggak bisa. Pak Haji sampai kapan? Langsung dijawab sama Allah. Allah bilang sama Kus Plus. Kus Plus jawab, kapan. Jangan dihitung. Jangan dihitung, nggak boleh. Mosok. Iya. Iya, Iya. boleh. Kaya raya tajir melintir. Kan saya dimandiin sama istri saya. Mandiin, ambil bangku, suruh duduk, mandiin. Karena kalau nggak pakai bangku duduk, kan suami berdiri, mbaknya nggak nyampe. Jadi mesti duduk, nanti dimandiin, nanti kontolnya diplecetin gitu. Emang mesti begitu. Tapi Mbak, hampir 100% tamu saya yang istrinya mandiin suami, itu duitnya masuknya kayak air. Zep, 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 zep. Hah? Sambil hijab. Sambil hijab. Duit masuk ke rekening saya pribadi. Nanti masuk, karena suaminya ngasih 10 miliar, ngasih 1 miliar. Begitu. Pak Haji, tapi kalau sambil ini juga
nyepong itu, Ya, nyepong gimana tuh nyepong? Kan lu nggak tahu nyepong. nyepong suami. Ya, Saya sambil ijab loh. ya. Saya sambil ijab. Jadi saya kan sekarang suami saya iya sambil konelo. Nyepong dia nggak tahu nyepong. Penisnya suami kita Penisnya suami dikulum-kulum di alat kelamin mbaknya. di mulut, beneran. Beneran. Ya. Jadi suamiku udah tahu. Iya, jadi suamiku udah tahu kalau dia pulang, aduh gue mesti Siapa yang mau jadi relawan lakinya? udah siap-siap nih. Dia udah langsung udah gue siap-siap nih. Karena saya nggak pernah lagi membiarkan dia minta. Saya nggak pernah lagi membiarkan dia bau dong, coba nggak. Jadi sebelum dia ngomong gitu, udah gue sodorin duluan. Ya, mbaknya berani gak? Berani, Iya, itu harus sambil berani. WhatsApp, sambil ngomong, Mbak. Ya, tapi kan duit ngalir terus Iya. lah. Sampai dia ngomong gini, Pak Haji. Nih kan orang tanya, Ji, kalau tamunya banyak terus, luber terus. Ini karena istri gua mandiin gua tiap hari. Gitu. Enggak berapa lama, pokoknya Enggak. sampai dia seneng Sampai aja. dia seneng aja. Sampai dia meremelek, sampai dia pokoknya dibikin seneng aja. Dimandiin. Yes, ya, Ya digosok pakai tangan. Jangan digosok pakai itu, kabut. pakai kanebo, emangnya mobil. Dimandiin pakai kanebo. Jangan. Hah? Sikat kawat. Aduh. Jangan. Jadi makan, mandi. Sambil ngomong. Tapi gini,